suka. Nona salting setuju abis buang muka. Sama buku sampai tiap hari sampai fly datang dalam mimpi ingat nona manis lagi. Nona setuju setelan cuek aduhan. Nanti tamu ada datang lagi loh Pak Bos. Ini udah rapi. Iki lho, tako aku kayak wah, kini apa sih Bos? Iki mosok jarine neng grup kok aku Pak Bos sudah meng-ACC kenaikan gaji 2,5%. Dan sudah meng-ACC untuk libur di hari kejepit nasional. Iki wah, iki Lu oh, rame toh Pak Bos di bawah. Rame iki lho. Iki kalau tidak di ACC kita viralkan bareng-bareng. Iki model demo viral. Apa sih tuh? Iki idul iki meng OB kok iso mlebu nang grup manajemen toh? Apa sih nih? Bah, iki jan. Alah, nggak usah gampang percaya toh sama medsos kayak gitu. Mendingan kita nyiapin nanti ada tamu ke sini. Iki heboh lho ngene iki. Ya enggak makanya. Sosial ngene iki. Tar dulu toh Bos. Jadi kan Pak nama Bos. aku sing dadi elek toh. Lah iya, kalau jadi Pak Bos itu harus tenang, konfirmasi beritanya, dicek datangnya dari mana, siapa yang kasih informasi, enggak semuanya tuh dipercaya yang ada di medsos. Betul. Nah, betul. Sop. Sap. Sukses apanya? Saya sudah Sini. Saya sudah menggerakkan karyawan sini manajemen untuk menuntut ke perusahaan. Loh, rak tenang. Kan? Gaji harus naik. Fitness harus difasilitasi. Ini berarti ini orangnya yang pertama kali obong-obong membuat saya gaduh. Bapak-bapak cuti hamil. Ya enggak gitu juga bapak-bapak ada. Nunggui. Ya tapi enggak kayak gitu caranya, bikin gaduh di media sosial, diviralin. Gini loh Bos, sekarang itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial untuk menggerakkan massa itu rugi Bos. Lah ya tapi ini masalahnya kantor sendiri. Iki masalah kantornya dhewe, ora tau obral ning media sosial ini iki jur. Kantor-kantor liyane warga liyane ngerti. Udah tak share ke wah wis cilaka tenan. Ya yang kayak gini kan yang rugi Pak Bos, nanti kalau ada apa-apa nanti enggak gajian kita. Saya kan enggak rugi. Lah ya kowe rugi nek kantore bangkrut ora bayaran. Nah, gimana? Tapi gajinya dinaikkan dulu toh? Iya, enggak kan gitu. Tuntutan. Enggak, kalau di kantor kayak kita enggak ada kayak gitu bisa diobrolin. Wah, kok jelaske kuwi, jelaske aku juga males ngejelasin sama Mas Idul. Aku yang males karo aku dhewe ya. Yang jelasin kayak enak. Nah, ini aja tamu kita yang bentar lagi rawuh. Oh, kayaknya aku udah janjian tak tunggu di depan nggih tamu. Oh, iya. Biar dijelasin Mas Idul. Oh, seneng Idul iki reko-reko gawe aja ngono kuwi. Bos, sekarang itu kan pemanfaatan media sosial itu kan bebas. Ya bebas. Tapi ngono aturan-aturane ora waton ngono kuwi. Jangan dibelenggu dong. Ora tak belenggu. Ning papane kudu ono. Nih, biar jelasin. Monggo Pak Sugeng Rawuh. Ini kantor OTS. Iya. Ya, bukan ini bosnya, bukan yang ini, yang sana. Ya. Ini pados ikat pinggang niki larang. Larang ini. Larang. Monggo pinara. Pak Bos, siang, Aduh, silakan. Silakan Pak, monggo Pak di tengah boleh. Nah, ini dari mana? Siapa Mbak tahu? Ya ampun, masa belum kenal beliau. Ini ada Pak Klik, Kepala Dinas Komunikasi Informatika. Bukan. Hah? Pemain ketoprak. Pemain ketoprak sing dialognya lali ya. Oh. Ini bukan kepala dinas, bukan. Tak kira waktu itu menjiwai. Ketok gagah banget, Bol. Lali dialog. Lali. Terus ngomong pemain ketoprak, saya kenal. Luar biasa ada Pak Keli, Bapak Ignatius Trihastono, SS MM, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Juga hadir bersama dengan kita Pak Wahyu, Bapak Haryadi Triwahyu Nugroho SIPMSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsinya Pak. Iya, nah ini Pak. Orang-orang kayak dia itu loh Pak, kalau di medsos suka obong-obong, seneng. Ini kan keterbukaan informasi toh Pak Kli. Ya. Jadi nek kula nge-share kepentingan kula teng media sosial kan mboten kleru toh Pak Kli. Pripun niku ayo? Cilaka. Ora. Silakane ngene lho. Pripun. Silakane ngene. Nek informasi itu dikemas pada format media. Nggih. Dalam bentuk informasi yang dikelola secara pers ngaten, jenengan bisa
tidak kena masalah. Nah. Neng media sosial gua brus jenengan waton nge-share informasi sing ora bener. Pidana. Medeni. Medeni Pak Kli niku. Jadi Napa tuntutane? memang sekarang ini kita rada prihatin. Karena kebanyakan orientasi publik itu mengakses informasi itu prinsipnya sing penting cepet. Terus iya pertama, sing penting cepet. Ning kalau dipertanyakan bener apa ora? Wah, kuwi rasa digagas, rasa dipikir ciloko. Ciloko. Dalam perusahaan itu bisa menimbulkan gonjang-ganjing perusahaan. Bukan waktunya bangga, bukan waktunya bangga, gonjang ganjing. Perusahaannya kemudian kacau balau, jenengan ora iso diopeni terus karena hal yang bisa dipertanggungjawabkan di PHK, ala piye jenengan lajeng nguripi keluarga. Apa niku cobi? Kudu bijak bersosial media. Mboten entuk ngawur, Pak. Wah, boten undang-undang transaksi elektronik menika sangat jelas mengatur. Barang siapa? Ora kok mung gawe. Barang kula kok, Pak. Dadi barang siapa sih? Bukan nanya. Abah niku barangnya kaya napa diedarkan dan itu tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan karena melanggar undang-undang. Lho, kok Pak? Ampun medeni lho, Pak. Wang saestu. Niki mboten ngetoprak lho niki. Tenanan niki. Tenanan. Lah sewake kostum lho, Pak. Tapi Pak, di sisi lain di medsos itu kalau kita buka itu kok begitu ditutup rasanya capek loh Pak, kesel loh Pak. Beritanya itu entah konflik, carut marut nanti berita kecelakaan, nyon sewu ada yang saru-saru, pokoknya gitu-gitu. Saya seneng loh. Hobi. Bahkan kadang-kadang aib orang dibuka gitu-gitu tuh, nah itu kok banyak yang ya, tetap bebas gitu. Itulah Pak. Bedanya kanal informasi yang berbasis pada undang-undang pers, undang-undang penyiaran dengan yang namanya informasi berbasis media sosial. Nah, dados menawi yang dua tadi, misalnya kita kenal dengan media cetak, media televisi, media elektronik radio, kemudian media online. Ada tata acara yang kemudian kita yakin itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada redakturnya, ada penanggung jawab redaksi, ada penanggung kode etiknya juga ya Pak? Kode etiknya harus dipenuhi. Lah ning nek jenengan misalnya duwe kanal YouTube, kemudian gawe dhewe mendeklar Ari TV misalnya. Lajeng anggenipun buat konten sak kersane piyambak. Wis ngerasani A, ngerasani B, ngelek-elek C. Ngelek-elek kene. Oh itu bukan konten emang hari-hari begitu? Kawan bayi. Kawan bayi. Siap-siap. Jenengan nggak bisa kemudian mengatakan ini kan kebebasan pers. Kebebasan pers, Pak. Oh nggak boleh. Karena jenengan tidak memenuhi prinsip-prinsip kode etik jurnalistik. Jenengan akan sendirian menghadapi permasalahan hukum. Siap? Mboten. Atos. Sejatinya berarti kalau kita berkomunikasi di media sosial itu yang seperti apa toh Pak? Termasuk selain kita sebagai yang sebagai konsumennya gitu kan sekarang juga banyak ya Pak. Akhirnya waktu kita tuh habis buat scroll gitu terus bahasa anak sekarang tuh jadi brain rot gitu ya. Nah itu sejatinya apa sih yang bisa kita lakukan baik sebagai penikmat maupun mungkin kita jadi konten kreatornya gitu Pak? Ya kita sendiri yang harus aktif kemudian berusaha untuk meningkatkan namanya. Mungkin nanti beliau Om Wahyu ini bisa menyampaikan literasi digital. Karena kita tidak bisa mengingkari dari imbas lompatan perkembangan teknologi telekomunikasi, teknologi digital. Seolah-olah lama-lama kita merasa, wah koncoku sedo iki. Ini aku ra iso layat. Kita kirim WA, dawa banget. Dongane itu komplit. Luwih mbah kaum ya. Iya. Doa makan dilebokke niku ya teng mriki. Wes pokoke komplit. Bonus itu stiker. Sebetulnya tidak akan bisa menggantikan ya kita datang salaman tatap matanya cipika-cipiki
Angsal. Lo kan nggak bisa gantikan, Mas. Apa semuanya bisa melalui digital? Nggak bisa. Pengalamannya itu ya Pak, experience. Itu yang saya katakan, kalau kita tidak hati-hati, literasi digital kita tidak cukup, maka empati kita akan teredusir. Berkurang ya Pak? Oh, berkurang. Terkikis. Dan itu tanpa sadar ya Pak? Tanpa sadar. Lama-lama terus menormalisasi rakyat rapopo wong wis kita menjadi asosial. Oh. Lama-lama kita tidak ada fungsi kontrol dari teman. Tidak berani untuk ngeluh. Dek, aku nyilih dhisik ya. Anakku nggak bayar kuliah, isen misalnya. Padahal itu sesuatu yang biasa dalam relasi sosial. Sehingga apa yang terjadi? Tingkat stres tinggi, tekanan, nah kemudian ya kecenderungan tidak sehat secara kejiwaan. Wah bisa sampai sana Mas. Jiwa kula nggih nek urusan pinjol nggih mboten sehat niku lho Pak kula. Ya niku kathah contoh sakniki cah nom-nom niku ngaturi Pak Dene kon tekan jagong ya mung liwat WA padahal main cedak. Main cedak. Ya. Makanya secara tidak langsung bisa mengubah kohesi sosial kita, tatanan sosial kita. Karena dinormalisasi tadi ya, misalnya layat, wis lihat WA, wis mengucapkan, komplit. Enggak ngerti banget deh Pak D itu udah cukup. Nek kula ngrasakake niku nek mbiyen niku misalnya niki lebaran bodho ngoten rak ujung niku rak teng kampung guyub. Sakniki yo sakniki meng ketika kaki tidak bisa melangkah ketika mulut. Setruk kuwi. Nggih mulane niku njur meng niku lho Pak niku. Berarti mendegradasi nilai sosial niku. Ngumpat gula klopo lepat jaluk pangapura. Padahal nek riyen kan ujung pengene singgat ngoten niku nggih. Suwe-suwe ngisor dhewe kan ana nomor rekening karo bank. Wah, angpau silahkan transfer ke nomor rekening. Minimal 100. Bangkrut. Tapi untuk kembali misalnya literasi digital itu kemudian di kami gitu ya mulai nyinaoni putra-putra, tetangga-tetangga kan butuh kesadaran literasi digital itu dimulai dari mana Pak? Orang tua. Sekarang nggak ada ponaan kita, anak-anak kita. Nek disunatke nyuwun sepeda. Mesti nyuwun HP ngarani merek speknya sing iki. Regane 3 kali lipat sepeda. Pertanyaannya adalah apakah kita itu sudah benar-benar yakin anak kita itu sudah siap nantinya dibombardir informasi yang mungkin belum cukup umur, belum cukup emosinya, belum bisa mengelola secara bijak dan lain sebagainya. Nah itu makanya dari orang tua. Orang tuanya malah juga ikut nyekel, malah ikut nari-nari sama live. Kayak saat gini sih. Velo-velo. Kadang ngono kuwi dadi bocah kok cekel HP wis anggere meneng. Anggur meneng. Nah niku lho, kadang ibu-ibu sok ngoten niku to. Monggo ibune ya ming do gibah. Lawanya anak kok cekeli ngegame ka lho. Bahasane serem. Keplak. Pun kaya pun biasa ngoten niku. Padahal sing dijak bapakne. Nggih. Karo bapakne cilaka. Pak Wahyu mungkin mau menambahkan juga Pak mengenai literasi digital tadi Pak. Iya, saya kira itu menjadi hal yang sangat mendasar ya. Memang kuncinya di orang tua. Tapi untuk anak-anak sekarang kan sudah ada aturan baru nih dengan PP 17 2025. Napa niku Pak? Napa niku Pak? Itu tentang tata kelola perlindungan sistem elektronik bagi anak-anak. Ya, jadi dibatasi. Kata juga nggak dibatasi? Dibatasi. Jadi yang anak-anak di bawah ada clustering gitu. Konten clustering, misal anak di antara 17-18 itu boleh dengan syarat. Kemudian anak di bawah 13 tahun sebenarnya itu khusus memang untuk konten untuk anak-anak. Kontennya anak. Ya, untuk antara itu dibatasi dengan orang tua. Jadi kayak di TV kalau ada tuh ya, bimbingan orang tua. Ya, 13 plus. Ya, kalau sing seneng juga 1 plus. Jadi lagi-lagi peranan orang tua itu besar sekali ya untuk anak-anak. Karena pengaruh digitalisasi media sosial ketika terpapar di anak-anak yang belum saatnya informasi itu juga nggak main-main ya Pak efeknya ya. Benar itu istilah terpapar. Memang kita terpapar, tidak kemudian cari informasi terpapar. Iya. Kalau dulu zaman ada pandemi, sekarang ada namanya infodemi. Nah, karena memang terpapar, kita terpapar lama kemudian kita mampu untuk menganalisis. Ini jadi bener pora, kleru pora, pokoknya diwoco, paling enggak ya langsung di-share. Kan biasa tuh kita seneng kalau nge-share pertama kali tuh ya, pertamax gitu, kayak gitu. Saja udah yang paling pertama paling ngerti nggih. Soalnya njur kan itu Pak kaya sok
kaya nek mboten memahami niku jur ketinggalan zaman ngoten niku lho Pak. Jur kaya kula oh iki kancane nge-share sing hal-hal sing nilainya politik panas wah aku kudu ngerti ngoten niku lho Pak Tuan. Ya. Sing kudu hati-hati kan niku nggih Pak nggih. Jadi kok merasa bangga, iso nge-share dhisik dhewe merasa bangga ngono kan. Itu perlu diluruskan kan Pak, padahal bukan masalah yang pertama tetapi bagaimana yang benar yang diinformasikan ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi kalau sekarang itu memang teknologi menawarkan ke kita informasi yang cepat. Dan memang terutama saya, Mas Wahyu itu melalui medsos itu tadi kan resikonya ya. Tapi ada manfaatnya juga. Satu, kita harus tahu kita itu sedang diperbincangkan apa di ranah itu. Sehingga kita harus update, kita melihat itu. Tapi apa yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh itu harus kita komparasikan dengan media yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Neng media cetak kaya ngopo yo. Neng media elektronik kaya ngopo yo. Neng media online seperti apa. Baru kemudian kita bisa meyakini, oh iya informasi tersebut betul. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan memberikan konfirmasi seperti ini. Jadi melihat dan kemudian mengkaji apakah informasi itu betul, ini menjadi penting saat ini. Hanya memang bebannya menjadi berat. Karena betul tadi Mas Wahyu menyampaikan, kalau dulu kita itu mencari informasi, sekarang itu kita dibombardir oleh informasi. Marani awake dhewe. Marani awake dhewe. Jadi kita tidak minta pun kita akan dibombardir. Ya. Saya pernah dulu di luar jenengan itu dikelui, Pak nggen kula siap kula buka sosial media kok sing metu ngeten iki nggih. Itu menunjukkan meneng-meneng jenengan seneng buka niku. Ajeng komplain teng Pak Wahyu Pak ini itu Pak dilaporke karena itu mengandung hal yang tidak baik. Ya saya jawab, ini membuktikan kalau Anda senang membuka itu. Sehingga algoritmanya itu kemudian menyajikan itu. Kebiasaan terus. Kebiasaan terbaca. Neng sewu Pak, kalau niku sebagai penikmat kadang-kadang bingung toh Pak. Iki sakjane beritanya sing bener ki endi? Iki ngomong A, iki ngomong B, iki mbela A, iki mbela B. Niku kan kadang-kadang masyarakat niku bingung sing dipercaya sing pundi to niku Pak. Nah, saene pripun niku Pak? Ampun dijawabin Pak. Sengaja biar makin penasaran ketika terjadi seperti itu konfirmasinya kemana. Jangan kemana-mana, setelah ini akan dijawab oleh beliau berdua. Tetap bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Stay tuned, Stella, cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Stay tuned, Stella, cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Yang tadi sempat terhenti, silakan monggo Pak dijawab Pak. Jadi kita bisa mengenali konten-konten itu sesuatu yang benar atau tidak itu ada beberapa ciri. Misalnya ada blasting begitu isinya, waspadalah. Bagi Anda yang mau nge-share, maka akan Anda mendapatkan keajaiban dalam sekian jam. Kalau tidak mau, Anda akan mendapatkan azab seumur hidup. Sekarang bertambah lagi dengan misalnya dikonfirmasi. Halo, mereka tahu nama kita. Kemudian mereka akan masuk lagi. Kami dari institusi keuangan apa,
Kami mau melakukan konfirmasi apakah betul asal menyebut nama. Ibu kandung Anda namanya ini. Oh salah Pak, siapa yang betul? Nah, artinya apa? Kita bisa mengantisipasi itu dengan kita lebih memahami dan menghargai data kita. Data pribadi kita. Ya. Siapa yang mau menghargai itu kalau kemudian kita pun terlalu, wah silahkan cuma data saja kok. Kalau kita tidak punya wong, aku randuwe, anu kok nggak punya rekening yang di bank itu gitu ya. Tiba-tiba Anda akan bisa ditagih pinjol. Karena datanya digunakan untuk mengajukan di aplikasi pinjol. Mak gedandablu aku ora ngopo-ngopo kok iso ditagih. Karena kita tidak melindungi data kita. Itu adalah terkait dengan kebenaran-kebenaran konten untuk maksud tertentu. Ada juga sekarang konten itu yang memang didesain untuk mengeskalasi ya persepsi orang. Eskalasi ini kalau es campur apa nih Pak? Es sembuh. Sama eskalator tuh. Sama eskalator. Ya. Jadi bagaimana kemudian memang itu untuk membangun persepsi publik secara cepat dan masif. Untuk misalnya kemudian menjustis atau menyimpulkan, oh ya tokoh itu, orang itu, ya lembaga itu elek. Lembaga itu memang seperti apa? Seperti yang dimaksud dari yang menyampaikan itu. Sayangnya, nah atas nama algoritma tadi, penyelenggara dalam tanda petik broadcast melalui media sosial tadi menikmati itu. Karena itu ada keuntungan. Nah ini yang kemudian membuat kita itu menjadi kadang-kadang penat oleh suatu informasi. Overdosis. Harusnya cukup tapi selalu diulang-ulang. Tambahi terus. Lolos. Jeli terus. Nah kalau kita, saya Mas Wahyu, teman-teman ini kan dulu mengenal yang namanya media kita itu media cetak, media radio. Masih bisa, oh iya tak nonton yang media cetak. Coba tak cek lagi di koran bener apa ora toh gitu. Kalau yang generasi-generasi itu hanya tahu dari media digital, media sosial bagaimana. Mereka tidak ada experience untuk, oh iya saya harus cari rujukan lain. Itu dianggap percaya bener. Paling bener ya? Paling bener. Oh. Ngaten menik. Pak Wahyu, nuwun sewu nih Pak Wahyu. Tapi kemudian dari pemerintah sendiri, apa kemudian tidak selain kemudian ada undang-undang yang disiapkan, apa tidak ada filter secara apa nggih sing real untuk mengcounter hal-hal sing ngoten niku Pak Wahyu? Nah, dari kami itu kita melakukan ada beberapa program, misalnya ada program literasi digital, kemudian ada desain konten positif, Jogja Bijak Bermedsos. Itu memang kita lakukan terus menerus. Itu rutin ya Pak? Rutin, bahkan sampai ke ibu-ibu Dasawisma. Nah, ini kan biasanya non sewu ibu-ibu kan gosip itu kan, nah itu. Itu mbak teng ngriku niku. Dan yang paling culoko itu ngerasani lewat grup WA. Oh itu menciptakan bukti itu. Kula tahu ngrasani kanca kula irim ketenggane bocah niku Pak lali ya kok. Sing pangsulan niku. Aku pancen kaya ngono. Pokoke tak elek-elek. Berarti memang disiapkan kan Pak? Ya, kita siapkan menyasar sampai ke itu Ibu Dasawisma, para Karang Taruna gitu. Karena memang itu paling gampang informasi tersebar, termasuk ke adik-adik pelajar gitu. Termasuk kita juga sasar. Ya, harapan itu mereka bisa melek digital, bisa kemudian secara etikanya digital bagaimana, skillnya bermedsos bagaimana gitu. Kemudian juga tetap menjunjung nilai yang ada di ketimuran lah gitu, seperti itu. Kalau sebenarnya kalau tinjauan secara data itu seberapa parah toh Pak? Kondisi. Iya, kondisinya ini seperti apa toh Pak? Nah, coba kalau kita bayangkan aja, kita bermedsos tuh datanya itu 4 jam 10 menit gitu. Itu boros ya kuotanya Pak. Alah nunut tanggane aja loh. Artinya kemudian mungkin 1/6 24 jam itu sudah digunakan untuk bermedsos. Itu tidak hanya kita ya, mungkin anak-anak kita, adik-adik kita ada seperti itu terpaparnya gitu. Makanya tadi ada peraturan pemerintah tadi, termasuk juga kita ya harapan kita semua saya kira juga kita mulai berkampanye bareng-bareng gitu, yaitu bijak bermedsos. Salah satu mengurangi jam screen time itu screen time-nya ya. Ya. Karena kalau misal kita lihat anak-anak atau tetangga kemudian screen time kemudian sambil jingkrung gitu, menurut saya itu tanda-tanda juga sudah tidak sehat. Sudah keasikan ya, itu. Keasikan ya. Jadi
sudah edik gitu. Bahkan ada yang tantrum karena kalau diminta HP-nya, ya sebenarnya kalau di HP ini kan sebenarnya ada kontrol parent ya. Itu sebenarnya bisa kita gunakan sih. Memang kemudian salah satu hal yang kemudian perlu diwaspadai terkait dengan game online itu. Karena game online itu nggak bisa dijeda sebenarnya karena ada eskalasi, ada levelingnya. Itu yang penasaran ngoten Pak. Ya penasaran terus ketika kemudian level ini kan harus terus menerus. Kalau itu nanti dia akan turun level. Mulane niku tanggaku kae lho. Sing niku lho Pak Bos sing pojok omah niku Pak Bos. Jempolnya gede sebelah. Gepeng. Gepeng lho. Karena kebiasaan. Ngapa-ngapain dia gini terus loh. Lagi nggak makan HP, kok ya gini terus gitu. Sing paling cilaka niku niki. Sakniki niku wong tuwa niku kalah pinter karo bocahe nek nggon babakan HP ngono. Jadi liar ngontrol niku sok malah bingung. Dan itu artinya memang masyarakat juga harus punya kesadaran gitu ya Pak ya, proaktif juga terhadap sadar Jogja bijak bermedsos itu tadi. Makanya pemerintah juga hadir di ibu-ibu, di yang paling bahaya lho kuwi ibu-ibu iki. Lah iya. Saiki ana kejadian jam 7 ana kejadian ngono kuwi. Jam 7 seprapat kuwi sak kampung ngerti kabeh kok mesti ibu-ibu iki. Wah nang grup iki langsung force. Kayak ngedung pertua lho. Tapi kayaknya sekarang sama kok bapak-bapak juga gitu. Nah, terima kasih Pak sudah mau. Kalau saya yang saya kirim kabarnya beda-beda Pak. Sama satu lagi hal yang saat ini juga kayaknya lagi marak mengenai AI. Kadang-kadang ibu-ibu makin percaya, wis yang orang bener. Ngomong dhewe. Upane wong iki lho, kudu foto iki cetha wonge ngomong dhewe. Ngono kan. Dengan AI sekarang ini juga seperti apa Pak? Bahayanya ataupun sebenarnya juga sangat menguntungkan di sisi lain, tapi selalu bermata dua ya ini ya. Ada juga hal yang juga akhirnya perlu kita waspadai. Pripun Pak? Ya, habitus nature dari perkembangan teknologi itu pasti lompatan. Dan ketanggapan kita untuk mengelola secara bijak itu merambat. Pasti ini akan mendahului. Sehingga kemudian antisipasinya adalah kembali lagi ke kita. Dan tidak selalu jawaban dari sisi negatif teknologi informasi, digitalisasi itu harus dijawab dengan teknologi juga. Tidak. Tidak selalu ya Pak? Tidak, karena itu akan kembali lagi ke diri kita. Bahkan konon katanya para bijak digital itu mengatakan lompatan teknologi digital yang paling cerdas itu adalah ketika kemudian kembali memanusiakan manusianya. Artinya kemudian diri kita sendiri yang kemudian harus bisa mengontrol, tidak menjadi korban eksploitasi digital tapi kita kemudian yang mengelola itu untuk kepentingan kita. Kalau kita bicara pada konteks perkembangan teknologi, kita siaran seperti ini, Mas Ari dan Pak Bos itu bisa ditukar wajahnya dengan saya dan Pak Wahyu. Wah ampun Pak. Dan ditonton di TV seperti itu. Seperti itu bisa. Apa ya rela ditukar wajah? Karena kemudian saya akan menuntut pada ranah perdata. Dirugikan dan kemudian dibuat. Kalau lagi gelem dengan wajahnya terus mampu gajinya Pak Li. Kepala yang padanya gede banget. Artinya kemudian kembali lagi ke diri kita. Jangan kemudian selalu menuntut bagaimana pemerintah tidak bisa menyaring informasi dengan teknologi ini, teknologi itu. Karena teknologi digital itu teknologi yang paling tough. Dihadang di sini dia akan mencari lagi jalannya. Cari celahnya. Makanya kemudian kembali ke diri kita. Kita jawab misalnya dengan memperhatikan tumbuh kembang anak kita. Jangan-jangan anak kita itu pulang sekolah langsung masuk kamar. Ngomongnya adalah golek materi sekolah. Padahal di dalam kita nggak bisa melihat dia apa-apa. Kita makan bersama, masing-masing pegang HP. Urusannya dewe-dewe. Urusannya dewe-dewe. Tidak ada kemudian kedekatan di sana. Nah artinya kita sudah melenceng nih. Ini tidak bicara teknologi tapi kepekaan kita. Kemanusiaannya nih kok. Nah betul seperti itu. Memanusiakan manusia kembali lagi kita ternyata yang pegang kontrol gitu. Dan itu kalau boleh
kembali ke masa lalu ya dulu baik-baik aja ya kita tanpa media sosial dan lain-lain gitu ya. Kita juga mampu dolanan, kita baca buku. Biyen aku jajan karo pacarku ya ora tau nganggo WA. Lho cilane Pak Kelik ki ora ngono HP ya nyatane iso dadi kepala saiki. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini makin menarik. Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Relakan aku memilih dia, sahabat karibmu yang dulu ke rumahmu, membawa surat undangan darimu. Masih setia bersama kami di OTS, obrolan tiap saat ngobrol aja. Ini obrolannya juga luar biasa menarik dan bisa dekat dengan apa yang terjadi hari-hari ini tadinya Pak ya, bahwa memanusiakan manusia itu kayaknya akhirnya menjadi jawaban dari ketika kita berhadapan dengan medsos gitu. Karena ya itu tadi dulu ya baik-baik aja kita bisa bersosialisasi, tapi emang sekarang tuh kalau nggak kita yang ngelawan tuh ketagihan bangun tidur yang dicari HP dulu. Begitu listrik mati, wifi mati, panik rasanya. Nah, ini Pak Bos ini, HP-nya ketinggalan di rumah, sampai kantor, kudu balik lagi kok. Wah, nggak tahu yang ditakutkan apa. HP itu sekarang disandi, Pak. Pokoknya kuncinya kalau HP disandi itu pasti. HP ketinggalan di rumah, selama istrinya nggak di rumah masih aman. Kalau HP di rumah, istri di rumah, panik. Entah kenapa. Soalnya ono rekan kerja sing pesen mau. Itu kontaknya semua Pak Bos itu cowok semua loh Pak. Oh iya. Bakul amben. Bakul semua. Ojo-ojo garwane malah ditulisi. Tukang tagih atau Bang Plecet. Iki siapa ta Mas? Kok dijenengi Mak Lampet? Coba balen dhewe. Kok nomorku? Wah, salah aku lihat. Mas Pak Bos tuh ada-ada aja. Tapi benar kembali lagi memanusiakan manusia. Karena dengan medsos itu kadang-kadang dengan digitalisasi itu semua serba cepat. Kita jadi nggak mindful dengan apa yang terjadi, kayak makan bersama tadi sibuk sendiri dengan HP-nya sendiri-sendiri. Bahkan kalau sekarang ini ada yang nonton konser bisa sambil ngerjain tugas, laptop dibuka dan lain sebagainya. Tapi kan nggak mindful ya Pak ya. Itu membuat akhirnya kenapa kok rasanya gelisah terus. Tadi endingnya itu kan ke kesehatan mental juga ya Pak ya. Nah kalau kendala-kendala ketika saat ini gitu Pak, di masyarakat Jogja khususnya itu seperti apa Pak? Beliau ahli mengurai kendala. Masalah kok mengurai sisan Pak. Bisa terselesaikan. Ora iso terurai nek. Mangkak wisan. Alah senior ngene iki. Bukan Pak Wahyu. Saya kira kalau literasi kita itu kan edukasi ya. Memang butuh waktu lama. Ya kita harus terus menerus. Makanya juga kami pemerintah daerah itu kan menggandeng juga teman-teman komunitas. Misal dengan teman-teman Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu terkait dengan hoax, terkait dengan disinformasi, atau juga teman-teman komunitas yang lain yang kalau kita sasaran muda ya kita gandeng yang muda gitu. Untuk kemudian anak-anak kita, adik-adik kita biar juga punya kesadaran, ini yang penting gitu. Akhirnya kendala itu ya karena kita memang butuh waktu lama karena sifatnya edukasi. Ya. Dan kemudian juga caranya kan kalau kami ini golongan tua tuh enggak Pak kita.
Ya kita belum cukup umur itu. Saya baru 18 plus Pak saya. Nah ini kemudian cara pikir mungkin lain ya. Makanya kita perlu menggandeng ada influencer atau yang muda-muda, yang kemudian dekat gitu, dekat dengan cara berpikir anak-anak sekarang, generasi Z, generasi Alpha. Karena emang kalau generasi milenial kan atau generasi Z itu kan begitu lahirnya sudah istilahnya digital native ya. Sudah dengan ada perkembangan teknologi yang cukup masif di saat itu. Saya mungkin Pak Keli kita masih dulu harus belajar dulu dengan mereka udah langsung itu. Langsung nyantol ya Pak? Langsung nyantol gitu. Karena ini saya kira pola ini yang kemudian berbeda dengan generasi sebelumnya yang bisa kemudian didekati ya dengan teman-teman adik-adik yang sebaya. Seusianya. Dan ini saya kira ada banyak di Indonesia itu komunitas yang kemudian sangat intens dengan itu. Salah satunya juga misal ada kemudian komunitas yang offline gitu. Jadi memang menggencarkan, mengembalikan interaksi sosial. Jadi ada waktu-waktu yang kemudian memang pure ketemu tanpa gawe. Itu sudah di beberapa tempat sudah ada seperti itu. Ya, bahkan ini yang juga coba digaungkan dengan secara internasional seperti itu. Artinya kita tidak terpapar gawe. Dan memang benar tadi ketika kita cobalah 1 kali 20 menit nggak pegang itu gimana? Bisa ya. Mungkin di awalnya kayak orang ediktik ya, kayak ketagihan. Tapi lama-lama saya kira pikiran kita juga enak gitu. Tapi kalau saya nggak bawa nanti dicari-cari. Saya pernah nyoba loh, 1 hari tidak pegang gawe Mas. Gimana Pak? Dimarahi. Tentrem. Karena pas hari itu termen saya harus bayar tagihan di bank. Jadi saya matikan, saya itu tentrem saya. Tagihan. Apple kajak leguran. Begitu buka tang. Ya tadi AI itu kan bahasa Indonesia apa Mbak? Pak Bos, AI itu bahasa Indonesianya. Apa itu? Akal imitatif. Oh. Artinya memang itu imitatif, sehingga jangan kemudian dipercaya. Palsu ya Pak ya berarti ya? Ya, Imitatif. artinya itu kan sebagai tools ya. Kita membantu pekerjaan atau juga pendidikan itu, tapi tetap kita yang kemudian harus filter gitu. Benar tidak. Beberapa kali saya coba, misalnya saya pakai Copilot gitu, itu memang muncul, tapi ada yang benar kok aneh, sehingga perlu di cross check juga. Tidak semua itu mungkin benar gitu. Dengan sehingga kita harus juga cross check, kita filter benar tidaknya itu. Ya. Mungkin lebih ke kalau saya itu lebih kita membangkitkan ide. Misal kita pengen apa gitu, hal apa kita coba pakai itu membangkitkan ide-ide kita itu aja sih. Paling cepat biasanya cari pantun ya Pak ya. Cari pantun. Pakai AI gitu ya. Benar Mbak. Karena mau sambutan. Cari informasi apapun misalnya kita nggak tahu iki istilah apa dengan ngeklik AI sekarang muncul, tapi kadang-kadang ragu gitu loh Pak. Iki betul apa enggak gitu loh Pak. Ya. Karena kan semua diciptakan bagi yang seperti saya orang awam itu kan sangat mudah tuh Pak. Ya. Ngakses 1 klik gitu jawabannya sudah tirik-tirik koyong nagih utang itu loh Pak Juran Pak. Yuk bingung milih malah. Berarti memang kemudian filter itu ada pada diri kita ya Pak. Kita atau juga tadi disampaikan di awal kita merujuk ke media mainstream. Ya kayak TVRI ini atau juga yang media mainstream yang sudah terkonfirmasi bagian dari pers nasional gitu. Ya, establishnya juga udah lama, nama besarnya itu kan juga jadi pertimbangan. Bener nggak coba buka koran yang ini, coba cek di TVRI gitu ya. Itu menjadi salah satu filter kita juga gitu ya. Artinya ketika ini terjadi, masyarakat tuh juga punya peran yang begitu penting ya, si manusianya itu tadi untuk turut dalam serta dalam pengawasan ini, dalam kontrol ini gitu ya Pak ya. Bahkan harus lebih dominan, Jangan sampai jangan sampai kita didrive oleh teknologinya. Kita yang kemudian harus memanfaatkan itu. Jadi kalau beliau kan benar toh, pakar mengurai masalah tadi. Pakar mengurai. Nah, artinya kembali ke manusia tadi, memang alat menyediakan. Tapi kita tidak boleh mengamini itu sebagai sesuatu yang 100% benar. Ya. Maka kita harus mencari komparasinya. Ya. Oh iya, ini benar. Nah, memang menjadi lebih mendasar ketika ini bicara pada konteks teknologi bisa mengubah perilaku tadi. Maka kemudian itu harus kembali ke lingkungan terdekat, keluarga. Sering kita lupa, misalnya saya pinjam gini itu,
Saya anak saya melarang. Nek kumpul karo bapak karo ibu yo mbok disaleh. Sementara kita kemudian tetap pegang ini sambil melihat. Kadang-kadang nggak sadar. Anak-anak sekarang itu nggak bisa kita dekati dengan istilah tidak pareng, tidak boleh. Harus dengan diskus dan contoh. Dicontoni ya. Harus contoh. Kalau enggak kita akan dibully balik. Nah, contoh ini yang perlu tidak hanya tokoh tapi pada lingkup sosial terdekat. Keluarga. Perilaku berarti Mas. Iya. Dan memang rasanya tadi langkah paling sederhana cobalah kita tahan enggak megang HP ketika misalnya berkumpul dengan keluarga gitu jangan ya. hanya ketika ditagih hutang doang. Rame nek tanggal nom. Beberapa waktu lalu juga sempat rame mengenai AI yang kemudian dikonsumsi oleh anak-anak anomali begitu Pak. Nah itu ada tung sahur dan lain sebagainya. Itu cukup meresahkan juga karena kadang-kala anak-anak tuh melihat orang tua melihat kartun kok, alah gambarnya itu kartun tapi padahal kadang kontennya itu kalau kita lihat ya ampun gitu ya, saking mengagetkannya gitu, ada kekerasan, ada dan lain-lain gitu. Terhadap itu bagaimana Pak tanggapannya? Karena memang tadi lompatannya selalu jauh dibanding kita yang sedang merangkak baru mau ngandani ini udah ada lagi. Kayak nyekel walang, agak ada cekel wis tus nono, arek cekel wis tus nono. Walang apaan sih Bos? Belalang tempor. Tak takon kowe ngerti walang? Walang kae kupinge ning ndi? Walang. Walang kae kupinge ning ndi? Kupinge ning ndi? Emang Walang kira ndek kuping. Aduwe. Kupinge nang sikil. Kalau sikil. Nang sutang. Nek mbok mencolot trut berbek. kaget. Jajan sikile mbok botek tuk ngono. Mbok ya ora ning gini-gini. Ora krungu soalé. Ora iso mlumpat. Masih hidul nih. Ya, jadi kembali tadi premisnya adalah perubahan teknologi itu lompatan, sementara kita itu gradual merangkak seperti itu. Sehingga kembali lagi pada kontrol-kontrol terdekat. Baik. Kita nggak bisa kemudian mematikan, mengatakan tidak boleh. Menghindari. Sama seperti banyak kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Apakah kemudian pabrik kendaraan bermotor kita tutup? Enggak, ya. Jalan kita tutup? Nggak bisa. Kembali pada kita penggunanya. Nah kalau anak-anak harus kita sadari, anak-anak itu belum bisa kita lost doll kan. Mereka harus kita dampingi dulu dan lain sebagainya. Itu yang perlu. Tarik ulur ya. Ya. Memang kemudian nek mbiyen urung ono ya tabrakan jaran ngono urung ono ya. Saya kira karena dari kan tadi Pak Belum ada. Tabrakan gerobak itu enggak ada. Enggak ada. Ora jadi stop soalnya ya. Karena rumah sakit jaran rame. Tabrakan jaran. Aku jadi bayangke biar digoreng sakal putung ngono. Wah, jaran nang prapatan brues. Ora trafik lete ngono. Yang harus nulungi ya angel ya, malah kesepak itu. Ya, lagi-lagi kontrolnya ada di manusianya itu tadi. Karena di sisi lain juga pastinya media sosial itu membawa banyak pengaruh baik ya. Pengaruh positifnya juga yang luar biasa. Pasti ada. Bahkan apalagi di sisi ekonomi. Nah, itu juga. Sekarang Pak Bos ini perusahaannya itu kan banyak sekali transaksi. Ya. Dalam 1 bulan sudah berapa ratus miliar katakanlah. Tidak perlu beliau punya pabrik sendiri, tidak perlu punya toko sendiri, tidak perlu punya gudang sendiri. Yang penting punya pasar. Karyawannya seolah-olah tidak berkeringat bekerja. Karena mereka menggunakan teknologi digital. Sudah bisa, mau trading, mau perdagangan umum, mau membuat konten kreator, mau membuat apapun. Bisa. Itu adalah sisi positifnya. Saya yakin itu jauh lebih banyak daripada sisi negatifnya. Tapi memang harus bijaksana itu tadi. Nanti kita lanjutkan lagi karena juga pasti infrastruktur juga penting dalam hal ini. Nah habis ini kita lanjutkan obrolannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di OTS. Obrolan tiap saat obrol aja. Wanita yang mana tak sakit hatinya bila putus cinta. Wanita yang mana tak ingin bahagia
padaku. Aku bilang pikir dulu, selera kita terlalu jauh berbeda. Kembali lagi di OTS, obrolan tiap saat, Ngobrol aja. Nah, di komunikasi itu kan juga salah satunya yang paling penting infrastruktur juga. Nah, kalau berbicara mengenai Kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta juga, ini kalau infrastruktur khususnya fiber optik ini seperti apa, Pak? Ya, telekomunikasi, akses komunikasi ini sudah menjadi semacam kebutuhan pokok kita. Betul, Pak. Dan sama seperti yang kita diskusikan di depan, teknologi itu berkembang pesat sekali. Dulu kita hanya bisa menggunakan telepon itu paling banter, bicara, tulisan melalui SMS. Meningkat gambar, meningkat kemudian video, meningkat kemudian data dalam kapasitas besar, cepat misalnya. Nah, infrastruktur yang dibutuhkan adalah infrastruktur yang saat ini marak itu masih berbasis pada teknologi kabel, kabel F. Nah, kalau kota kita yang konon katanya kota jasa pariwisata, kota budaya, tapi di sepanjang jalan itu kemudian Blasur ya, Pak? Blasur, seperti bengkel sepul dinamo. Apakah relasinya Pak Bos dari Jakarta, Singapura, Malaysia, dan Australia misalnya akan jenak kalau di kota Jogja? Pasti sekali nggak ada bedanya dengan kota lain. Banyak sekali sampah di udara. Ya. Cerentol sepatu. Layangan. Makanya kami dengan teman-teman di DIY sudah memikirkan bagaimana agar kita tetap bisa menikmati sisi positif teknologi digital tadi, tapi tidak bertabrakan dengan estetika kota. Jadi kalau kemudian di Malioboro tidak ada kabel, Sudirman tidak ada kabel, itu kita tempatkan di bawah. Artinya kemudian estetika itu tidak menghalangi perkembangan akses teknologi digital. Ya. Bahkan menguatkan, karena kan konon katanya tren wisata sekarang ini kan tren experience, langsung share begitu Pengalaman ya. Saya saat ini sedang di titik 0 di Tugu Pal Putih, langsung. Mana tugunya? Kabel dok tuh. Selain itu adalah kalau kita tidak lancar, tidak tercukupi untuk kapasitinya, kita nge-share-nya hari Selasa, le teko sesuk Jumat wage kan gitu. Karena mau muyer kayak gitu kan. Ya. Nah, sekarang maunya ya begitu kita share langsung. Telepon kancane. Aku dulai-ulai bakpia yo, aku dulai-ulai gudeg yo, dan lain sebagainya. Nah, itu model-model pariwisata saat ini yang harus kita tangkap. Ya. Artinya ketercukupan kapasiti itu tetap harus kita penuhi, tapi kemudian estetika kota juga harus kita tata. Nah, ini PR yang tidak sedikit. Nanti Om Wahyu bisa menyampaikan kaitannya dengan perkenan kita dianugerahi dengan yang namanya kawasan sumbu filosofis. Ya. Itu harus kita toto bagaimana kemudian kawasan itu menjadi punya nilai lebih dari kawasan-kawasan yang lain. Salah satunya adalah pada konteks infrastruktur ini. Baik, langsung saja kalau begitu kita menyambung ke Pak Wahyu. Karena memang sumbu filosofis itu juga pengaruhnya sangat banyak ya. Wisata itu akan menjadi daya tarik tersendiri, bahkan akan mempengaruhi length of stay karena dari satu titik besoknya menuju titik ini dengan sejarah berikutnya dan lain sebagainya. Betul. Di sisi lain estetika juga harus terjaga, tapi kecepatan informasi juga tercukupi dengan penataan itu tadi, infrastruktur pasif telekomunikasi, jaringan fiber optik. Seperti apa Pak Wahyu? Iya, saya kira kalau memang kita punya kebijakan, Pak Gubernur punya kebijakan terkait dengan sumbu filosofi ya, selain memang sebagai warisan dunia gitu ya. Kita bekerjasama dengan kota dan Bantul, kita akan menata infrastruktur pasif khususnya di kami, antara Tugu sampai kemudian selatan Panggung Krapia gitu. Harapannya itu ya estetikanya tadi juga pengalaman masyarakat ketika di Malioboro ini yang kemudian juga kita jaga. Artinya kemudian kan kita sudah terbiasa ya mendengar nek raneng Malioboro
ora sah. Durung ning Jogja, Durung nang Jogja. Itu yang kemudian kita jaga, termasuk juga kita uriri nilai-nilai sosial di situ. Salah satunya kita jaga tidak ada secara estetika nanti misal kabel, kemudian juga nanti juga tertata sisi bangunannya, fasadnya juga harapan juga akan membantu ya Jogja nggak mau dipungkiri itu kan memang kuatnya di pariwisata. Termasuk di sini ada UMKM, ada macam-macam, ada perhotelan, ada teman-teman di Asita macam-macam. Artinya memang kita yang kita jaga, kita dengan mempercantik tadi. Gitu. Ya ini memang spot-spot ya, Pak Klik ya. Artinya kita untuk Insya Allah untuk kawasan Malioboro kita sudah kita tata. Nah, ini. Jangan sampai kemudian nanti muncul lagi gitu. Dan beberapa ruas jalan gitu. Mungkin tidak satu ruas jalan tapi penggal jalan kita tata. Karena memang kita kayak nututi gitu. Kalau di kota kan saya apresiasinya tuh beliau itu kan regulasinya udah komplit, tata laksana ini terjadi itu yang kemudian Kota. Niku mergo main ketoprak niku. Jadi mainnya apa loh Mas? Ini yang kemudian kita coba replikasi juga ke teman-teman di lain itu. Sehingga memang harus kuat di regulasi kemudian tata laksananya. Jadi kan tidak hanya Diskominfo yang main itu ketoprakan tadi, tapi juga dengan teman-teman PU ya Pak Klik ya, teman PU, dengan perizinan ini juga harus main gitu. Memang kita ya pelan-pelan lah, terutama di Sumbu Filosofi, kemudian beberapa ruas jalan kayak Sudirman kan sudah kemarin kita tata juga. Dan nanti harapannya yang belum terjadi karena kota memang pergerakan cukup masif ya untuk cepat. Nah, nanti teman-teman di kabupaten lain, saya minta kan kami mengkoordinasikan, monggo ditetapkan mana yang akan diprioritaskan. Atau juga di wilayah kotanya, ibu kotanya, saya kira itu bagian yang kemudian harus kita prioritaskan. Gitu. Ya, dan ini juga tidak mungkin sendiri toh Pak? Iya, tidak mungkin sendiri. Kita sudah zamannya dewean Mbak, kita harus kolaborasi gitu. Kalau nggak kolaborasi ya kita kolaps. Gitu. Gitu. Ya, jadi kolaborasi ini dilakukan dengan OPD-OPD yang lain juga gitu ya Pak ya? Nggak mungkin kita Diskominfo sendiri nggak mungkin dengan teman-teman yang lain itu. Ngomong Malioboro tidak hanya Kominfo, ada pariwisata, ada kebudayaan, ada PU, ada UMKM itu sangat banyak yang terlibat di situ. Dan koordinasi selama ini juga sudah berjalan dengan baik ya Pak ya? Iya. Baik. Jadi tinggal selain kota yang lainnya juga. Yang lain, kami juga mendorong ada perda lah penataan Vanuatu pasif itu. Yang sudah kami menyusul, alhamdulillah Kulon Progo, semoga juga nanti yang lain gitu. Dengan perda kan itu ada turunannya, ada perbubnya, juga ada tata laksananya di bawahnya. Ini yang kita dorong gitu. Waduh, ini kita ngebayangin nanti kalau Yogyakarta, DIY sudah tambah real. Ya. Jadi Instagramable. Sekarang yang ngetren tuh Mbak, ya ngetren selfie dengan CCTV yang kami pasang. Oh iya. Di titik nol, itu yang kami pasang gitu. Iya. Teman-teman yang terutama luar kota, relasinya Pak Bos ini dan Mas Ari selaku, kan banyak relasi di luar kota. Kalau kangen dengan Jogja, silahkan buka CCTV Kota Jogja atau DIY. Bisa melihat, wah dulu saya dengar. Bang Budi mawon iki saged Pak. Wah bisa. Nah nganu nih Pak. Wah bisa. Jenengan ngalor menggok ngiwo. Wah itu bisa saya. Pak Klik paham. Esok keliwatane tak delok sing CCTV. Dulu keliwati ono tak delok. Info ini mau tak bagi ke ibu-ibu semuanya. Bisa memantau bapak-bapak. Biar bisa memantau yang begini berdua ini. Info iki arep tak bagi nang bojone Mbak Tako. Ada 300-an lebih CCTV loh, itu bisa kita akses secara real time. Bisa gitu. Pak Jadi? Iya, real time itu. Termasuk juga ini peringatan juga kalau mau aneh-aneh di Yogyakarta ada 300 CCTV. Nah Pak Bos kemudian logikanya mana yang nggak ada saya harus lewat sana. Gitu. Kanjong mlipir. Ono. Kudu petane kene iki. Aduh ini luar biasa matur nuwun dua narasumber kita Pak Klik, Pak Wahyu juga terima kasih banyak. Hari ini kita dapat banyak sekali insight, informasi juga, pengingat juga kepada kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat untuk bijaksana dalam bermedia sosial. Hati-hati tadi menyebar data pribadi juga, kemudian juga mendukung untuk infrastruktur di daerah istimewa Yogyakarta. Kita punya peran besar juga untuk mendukung, menginformasikan hal-hal baik ini.
Ada Pak Bos, ada lagi yang mau disampaikan? Nah, kalau itu enggak usah. Udah, yang di agak ngalor tadi di mana saja? Udah. Habis ini. Capek dhewe Pak Kli. Nanti kelihatan nama petanya di mana ada CCTV ada itu. Konten ya? Ya, menghindari bisa menghindari. Kok tujuan kula niku. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Terima kasih sudah bersama-sama kita bertumbuh juga dengan informasi yang baru saja disampaikan. Terima kasih dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya kita pamit. Saya Tako Mintarja pamit. Saya Pak Bos. Saya Mas Idil. Sampai ketemu lagi di OTS berikutnya. OTS, obrolan tiap saat Ngobrol aja. Sampai jumpa. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak